Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini di mana kita dapat kembali bersama-sama untuk berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah, dan lebih tepatnya lagi kita sama-sama merayakan Paskah pada hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti momen ini, dan saya percaya kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bawa persembahan pujian, korban syukur kita di hadapan Tuhan, yang pastinya untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Mari kita pusatkan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku mengabdi-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah
hidupku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu.
merupakan karya yang terbesar yang telah kami terima di dalam hidup kami masing-masing. Karya-Mu di kayu salib yang telah membebaskan kami, memerdekakan setiap kami, tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi tersesat, melainkan kami sudah menemukan jalan kebenaran untuk kami kembali kepada Bapa, yaitu melalui Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk di momen ini di mana kami dapat bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan di hari yang ketiga. Itu sebabnya Bapa, kami ingin hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami dapat mengekspresikan sebagai pengikut-pengikut yang sejati, sebagaimana dapat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapa, hadirlah, turut beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, puji dan termuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yuk, berikan salam kanan kirinya. Senggol, kasih salam, selamat Paskah. Selamat Paskah ya, bukan selamat Paskah ya. Oke Bapak Ibu, ya, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita sama-sama merayakan atau memperingati Hari Paskah, di mana hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang bangkit dari kematian, bangkit dari maut, harusnya kita bersuka cita dong. Amin. Jemaat Tuhan GKPB Kuningan bersuka cita. Amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan kita, dan kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Katakan gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan langsung selamatkanlah umatmu agar jadi tempat. Mari sama-sama katakan, Allah bangkit bersorak-sorai, Allah bangkit bernyanyilah, bersukalah kau yang dibebaskan, Allah jadi tempat
Semuanya tangannya di atas kok. Allah bersorak, sama-sama katakan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, bersemangatlah, umatnya dibebaskan, ada yang di depan kudusnya. Biar jemaat saja katakan, come on. Allah saya percaya kita semua sepakat di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bangkit, amin. Itu sebabnya kita terus bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan kita. Kita terus bertepuk tangan untuk memuliakan nama Dia, sebab Dia yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Satu-satunya berlaku kemuliaannya dan perlindungan
Sekali lagi, mari kita katakan 1, 2, Tuhan yang lebih benar bersama kita, di dalam kita. Yesus masuk dalam kemuliaan dan menghidupkan dan berharapan, dan menghidupkan dan berharapan, dan menghidupkan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak perlu khawatir atas hidupmu. Mari kita sama-sama serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebesar apapun beban yang kau pikul saat ini, percayalah kuasa Tuhan jauh lebih besar dari beban yang kita pikul saat ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita kembali puji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan satu lagu yang membuktikan, yang mengungkapkan bahwa karya Tuhan adalah karya terbesar. Kita akan pujian ini dan kita datang di hadapan Tuhan kembali. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
untuk bangkit berhidup. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yang terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi katakan, Kau yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, kita patut mengagumi karya Tuhan yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Sebab karyanya yang terbesar adalah jembatan untuk kita datang kepada Bapa. Itu sebabnya kita patut untuk memuliakan Dia yang telah rela untuk berkorban kepada setiap kita. Sebenarnya kita tidak layak, Bapak Ibu Saudara, tetapi Ia tidak melihat latar belakang kita, Ia tidak melihat background kita, karena Ia tetap memilih untuk mengasihi kita. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk angkat satu pujian yang dimana kita mau mengungkapkan bahwa kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mengungkapkan ini sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dan biarlah pengungkapan ini tidak hanya sampai di mulut, tetapi juga dalam gaya hidup. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita akan selalu mengalami keajaiban di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, kerajaan diagungkan dan dipuji. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat
gereja ini memuliakan nama Tuhan. Biarlah jemaat ini memuliakan nama Tuhan. Sebabnya Bapa, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Bahkan firman-Mu yang akan kami dengar, jadilah kehendak-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami di dalam momen ini. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang rindu, yang haus akan pesan-pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Paskah
mau merebut kemenangan yang Allah sudah berikan atas hidup kita. Amin. Karena itu saya mengajak bagi kita semua, katakan kiri kanan, selamat Paskah, mari raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Kasih salam kiri dan kanannya, pastikan semuanya salaman ya. Mungkin udah lama nggak salaman, pastikan salaman ya. Mari raih kemenangan ya. Oke. Sudah, kalau ada yang belum salaman, coba angkat tangan dulu, dia belum salaman. Kalau ada yang belum salaman, ya, sebelum dibilangin, ayo salaman. Ya, sebelum dibilangin, ada yang mau melaporkan? Udah. Oh, jadi takut juga ya kan? Ketahuan. Oke. Kita salaman aja pelit. Masa salaman aja susah ya kan? Iya kan? Enak loh. Tapi kadang-kadang ada orang yang menghindar dari salaman. Karena apa? Karena pada saat salaman dipencet buat sekali. Minggu lalu ya, hari Jumat kemarin ada yang lapor dengan aku, sakit kalian bersalam katanya ya kan? Janganlah gitu ya kan? Salamlah. Walaupun dengan semangat, tapi jangan menyakiti. Amin. Ya kan? Boleh semangat tapi jangan menyakiti. Maafkan saya tidak sedang menyindir ya kan? Dan tidak menyinggung, dan jangan ada yang sakit hati aku disindir lagi, disinggung lagi ya. Awas kalau ada yang pahit. Biasanya bawa ya. Oke, siap untuk dengar firman Tuhan? Hari ini saya melihat ada agak banyak yang terlambat karena sibuk memasak, ya kan? Kita juga pontang-panting. Mungkin ada yang bilang gereja kan enak, cuma masak nasi. Siapa bilang? Kita menyiapkan semuanya, ya kan? Bapak Ibu Saudara, ada yang nggak dapat telur hari ini? Coba angkat tangan yang belum dapat telur Paskah. Semuanya udah dapat? Udah. Coba tunjukkan telurnya. Yang belum dapat, ya, melalui telur sudah disebutkan selamat Paskah, ya kan? Ya, oke. Sukacita walaupun cuma telur rebus ya. Jadi benar-benar, jadi bukan cuma nyiapin nasi ya, semuanya disiapkan yang terbaik untuk jemaat. Amin. Karena itu saya mau memastikan dulu hari ini pesan-pesan. Sebelum saya khotbah, saya kasih dulu pesan-pesan. Setelah selesai ibadah jangan bubar dulu ya kan? Ya kan, ganti kita foto dulu ya, selfie sebagai satu keabadian. Itu yang pertama. Bukan itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya mau sampaikan gini. Nanti kalau ada permainan, nggak ada boleh yang sakit hati, apalagi pundung-pundungan. Dan gitu melakukan sikut yang kita ini namanya kalau pertandingan kebersamaan ya. Jadi siapapun pokoknya jangan sampai setelah pertandingan hari raya Paskah minggu depan ada yang tersinggung dan tidak datang ke gereja. Ya, nggak ada gitu ya. Jadi saya mau pastikan itu dulu. Udah gitu yang kedua, masalah masakan jangan pernah didengar. Nggak enak masakannya, bawangnya terlalu sedikit. Tidak ada yang saya dengar yang seperti itu. Ya, karena ini adalah kebersamaan dari kita, oleh kita, dan untuk kita, betul? Jadi kita nikmati bersama-sama. Saya benar-benar menjaga akan hal itu supaya apa? Kesatuan dan persatuan kita di tempat ini memang harus terjaga. Karena kadang-kadang hanya sekedar ngomongan, makanya kan hati-hati dengan mulut kita, ya, supaya jangan sampai orang tersinggung dan sakit hati. Ujung-ujungnya kalau sakit hati dengan orang lain, nggak mau lagi dia ketemu di gereja. Itu bahayanya, iya kan? Ada di sini? Nggak ada yang ngaku, ya kan? Jadi semuanya di sini udah dewasa, apa? Bilanglah kiri kanan udah dewasa. Bilanglah, udah bilanglah dulu. Udah dewasa banget ya aku.
ini. Sepakat? Tidak ada yang sakit hati dalam kalah dalam pertandingan. Yang kedua, tidak ada ngomong yang jelek, yang negatif tentang semua makanan yang disiapkan. Betul? Tidak, kita bukan tim penilai. Di tempat ini kita bukan sedang bertanding, ya kan? Semuanya kita mau menikmati. Ya, kalau nggak enak telan aja. Kalau kurang garam, minta garam, ya kan? Kalau kurang pedas, nanti ada cabai, ambilkan cabai, kan gitu kan? Pokoknya diam aja. Ya, nggak ada. Ini pokoknya semuanya untuk baik, amin. Setuju ya? Setuju ya? Ini pesan-pesan mimbar, ya. Oke, siap untuk dengan firman? Oke, mari kita baca. Judul tema khotbah hari ini adalah kasih telana. Buka sendiri pintunya, kaget aku. Kayak dipilih-pilih. Kayak dipilih-pilih horor itu kan, gitu kan. Biar jangan ngantuknya kita, ya kan. Nanti kalau ngantuk susah membangunkan kalian. Kalau bersinggung sakit hati nanti kan, gitu kan. Nah, jadi jangan ngantuk ya. Oke, siap. Kita baca kasih telah menang. Saya akan sampaikan pesan. Saya mau kasih tahu bahwa hari ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu, yang kita kemarin hari Jumat sudah peringati hari kematiannya. Dan 2000 tahun yang lalu saya benar-benar ngasih tahu ya bahwa Yesus benar-benar mati. Dan dia benar-benar disalibkan. Jangan ada di tempat ini yang tidak percaya bahwa Yesus pernah mati dan pernah disalibkan. Karena ada banyak orang di luar sana yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati dan bukan dia yang disalibkan. Jadi ini pesan penting bahwa 2000 tahun yang lalu, lebih daripada 2000 tahun yang lalu, yang harus kita yakini bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib dan benar-benar mati, dan dia tergantung di atas kayu salib dan mengalami penderitaan yang begitu berat, dan dia benar-benar dikuburkan. Jadi kalau ada di luar sana yang menyatakan bukan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, tolong benarkan, amin. Tolong luruskan. Kamu mau percaya atau tidak? Tapi benar-benar Yesus mati di atas kayu salib. Fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Tidak mungkin dia mati dan tidak mungkin dia dikuburkan dan tidak mungkin dia bangkit. Ada hari kebangkitannya dan dunia menyatakan itu. Tidak dapat dipungkiri. Kubur kosong menandakan Yesus hidup dan dia mengalahkan maut. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Dan hari ini kalau kita merayakan kemenangan hari Paskah, bukan hanya sekedar rutinitas yang setiap tahun kita lakukan, tapi ini adalah fakta sejarah, fakta ilahi yang benar-benar terjadi di dalam dunia ini. Bukan cerita dongeng, amin. Bukan cerita dongeng, tapi satu kenyataan. Dan ini harus sering-sering disampaikan supaya kita benar-benar meyakini, dan tidak ada orang yang pindah keyakinan setelah sudah sekian lama mengikuti Yesus. Terlebih anak-anak pemuda remaja, pacaran beda agama, nanti dia bisa masuk. Masuk kemana? Jangan coba-coba, jangan bermain api. Sudah jelas-jelas. Saya mau kasih tahu, ini ada banyak pemuda ya, pemuda remaja, benar-benar udah beda agama, jalan aja. Cocok sih, cocok mananya?
harus meyakini. Mereka saja tidak percaya bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib. Mau berjalan sama kita dengan dia. Kalau ada yang saat ini sedang pacaran dengan orang yang tidak senang, putuskan. Ya. Ini pesan kepala. Ya, anak-anak muda, ya. Oke, jadi kita harus tahu ini adalah satu karya ilahi, bukan sekedar fenomena, tapi memang benar-benar satu kenyataan yang benar-benar terjadi di muka bumi. Dan hari ini kita merayakan kemenangan. Semua itu didasari karena kasih-Nya. Kita baca dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16. Ayat ini ayat hafalan. Ada yang bisa hafal tanpa melihat itu? Angkat tangan. Oh, kalau pendeta ya harus bisa lah. Nah, ada yang nggak matikan dulu nih? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oh, itu juga sekolah teologi nggak mungkin nggak bisa. Ada kecuali Kopaska nggak boleh ya. Ya, ada yang bisa. Kalau nggak bisa ya ampun Tuhan. Bisa Pak? Ya, oke Pak. Ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayatnya Pak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti saya kasih ke dia ya Pak. Yang pasti bukan telur lah. Ya, jadi ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih. Dan hari ini kita berbicara tentang kasih yang kasih telah menang. Apa itu kasih telah menang? Apa maknanya? Kita akan belajar. Saya udah bilang sama suami saya, Papa hari ini saya khotbahnya cepat aja, karena semua orang udah pengen bertanding, udah pengen makan saksa, gitu kan? Iya kan? Lagi hari Jumat kemarin aku udah khotbah lama ya kan? Nanti bosan kalian dengan aku. Berapa kali khotbah ya kan? Oke. Makna kasih telah menang yang pertama di dalam Yesaya pasal yang ke-53 dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang pertama, makna daripada kasih telah menang adalah bahwa menang melalui pengorbanan. Di sini saya mencatat, Yesus menang karena dia mau berkorban. Kira-kira pada saat dia mengalami siksaan perjalanan dari Taman Getsemani ke Bukit Golgota, ya kan? Itu adalah perjalanan yang berat, yang penuh dengan pengorbanan. Saya tahu ya, kalau kita pernah nonton The Passion of Christ, di situ sangat terlihat, dan katanya itu udah lebih parah. Maksudnya udah begitu mengerikan, dan apa yang dialami Yesus lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Jadi perjalanan dalam dia mengangkat salib dan sampai dia di Bukit Golgota, bukan cuma itu, pada saat dia disalibkan di paku kiri, di tangan kiri, di tangan kanan, dan di bagian kakinya, dan itu adalah satu penderitaan yang begitu sangat berat. Kita terbesit stimulat aja
pernah ngalami? Itu sakit yang luar biasa. Apalagi kalau dikasih jeruk nipis, nikmat banget sakitnya, ya kan? Ya. Nah di sini dikatakan kasih telah menang. Yesus dikatakan pada hari ini kita merayakan kemenangannya. Dia telah melewati pengorbanan yang begitu besar. Kalau dunia berbeda, untuk menang hari ini harus ada dengan perlombaan, pertandingan, persaingan, betul. Tapi Yesus, dia menang, bisa menang. Perjalanannya harus mengalami penderitaan. Kita bisa bayangkan betapa beratnya yang dialami Yesus. Tapi dia memilih untuk mau berkorban, mau mengalami semuanya itu. Karena apa? Karena tadi Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah. Kalau begitu besar bisa terhitung nggak? Kalau kita dulu pernah belajar tentang matematika, ya, ada dikatakan itu bilangan tak terhingga. Nah kalau bilangan yang matematikanya tinggi, coba angkat tangan. Kadang-kadang orang paling malas adalah pelajaran matematika. Itu bilangan tak terhingga. 1, 2, 3, 1000, ya, nggak tahu. Jadi nggak ada bilangan tak terhingga itu yang nggak ada habisnya. Begitulah karena begitu besar. Jadi kata begitu besar tak terhingga, tidak dapat diukur kasihnya dengan apa yang ada di dunia ini. Dengan besarnya dunia ini pun kasihnya melebihi itu semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini apa yang hidup adalah semua saudara dan saya, bahkan semua orang yang ada di luar sana. Kasih Yesus sampai dan dia mati untuk mereka yang ada di luar sana. Yesus menang. Dia tidak melalui perlombaan, tapi dia melalui penderitaan. Kalau kita mau menang, kalau Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan kita, jangan menyerah, betul? Jangan pernah menyerah. Karena hidup ini adalah pertandingan. Rasul Paulus mengatakan demikian. Kalau kita bertanding di dalam, mau nggak kita berkorban dalam pertandingan itu? Pertandingan kehidupan ini, korban sakit hati lah, asal jangan korban sakit jiwa, ya kan? Korban sakit hati. Iya. Berbeda dengan dunia. Yesus menang karena dia mau berkorban. Ada orang yang mau berkorban, boro-boro dimintain duit 50.000 aja nggak mau, ya kan? Saya pernah lihat di Facebook kalau nggak salah, ya, ketahuan saya suka nonton Facebook ini. Tapi saya nggak terus-terusan nengok Facebook. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah nggak tahu tentang si mentel-mentel? Si Maria Magdalena, si mentel-mentel. Yang tahu berarti, yang senyum berarti tahu, ya. Nah itu. Nah sekali waktu dia bilang begini. Dia baca, diangkatlah statusnya orang. Bang, mintalah duitmu yang mintalah duitmu 50.000 untuk apa namanya, anakku berobat katanya. 50.000 dia mintanya 50.000. Terus si mental-mental itu bilang begini, aku akan kasih lebih daripada 50.000. Apakah kita punya kasih, punya rasa mau berkorban pada saat kita melihat keluarga kita
orang yang kita ketahui yang butuh pertolongan dan uluran tangan kita? Atau kita bilang itu bukan bagian saya, itu bukan bagian saya? Kalau Yesus, dia mau berkorban untuk menyelamatkan kita, dan karena pengorbanannya lah dia bisa mengalami kemenangan. Prosesnya harus mengalami penganiayaan, pengorbanan yang begitu besar. Tapi dia nggak pernah gila, dia tidak pernah menyerah. Tapi dia jalani semuanya itu. Bukan cuma mau berkorban, dia menang melalui pengorbanan. Bukan cuma itu, bahkan yang terberat, di mana dia harus tergantung di atas kayu salib dengan duri yang ada di atas kepalanya, paku yang ditaruh di tangan, di kiri dan di kakinya, dan lambungnya ditusuk dengan tombak, dan semuanya itu dia jalani sampai selesai. Sampai selesai. Mungkin kita diperhadapkan Tuhan dengan keluarga, dengan saudara, dengan lingkungan, meneladani pengorbanan Yesus. Mungkin kita nggak perlu dicambuk, mungkin kita nggak perlu tergantung di atas kayu salib, karena pesannya beda, karena kehidupannya beda. Tapi sesuatu yang Tuhan perhadapkan dengan kita, mau nggak kita berkorban untuk orang lain, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga dekat maupun keluarga jauh? Mau nggak? Atau seperti yang saya tadi bilang, itu bukan bagian saya. Karena saya mau katakan, pada hari-hari terakhir, kasih orang semakin menipis. Boro-boro berkorban, kasihnya aja. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kasih salam aja pelit. Ya, ayo, saya mau. Jemaat GKPB Kuningan, hidupi firman. Lakukan firman, jangan cuma dengar sampai di kuping sebelah kiri, mental. Ayo, dengar firman dan lakukan. Saya mau kita bertumbuh bersama di dalam melakukan kebenaran firman. Amin. Mau bertumbuh? Mau bertumbuh? Mau bertumbuh? Udah nih ngantuk? Oke. Galak kali pun gini gitu. Maafkan aku lah ya, bukan galak. Nah, oke, yang kedua, lanjut. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat ya. (55) dan 57 sampai. Kasih telah menang melalui kematian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih telah menang. Yesus melewati apa yang namanya kematian. Bukan cuma berkorban dalam perjalanan salib dan tergantung di atas kayu salib, bahkan dia mau bukan cuma mau berkorban, tapi dia
juga mau mati. Ada orang yang mau mati. Untuk istri pun kalau mamanya suruh ganti nyawanya nggak ada yang mau, jarang lah. Ada orang bilang pacaran, kaulah kehidupanku, itu cuma di pacaran. Kalau mamanya dikatakan kok mati mau minta tolong aja, kadang-kadang suami mesti berat-berat. Ada di sini suaminya yang berat, istri yang minta tolong? Ada. Nggak ada ya, udah bertobat semuanya karena udah sering dengar firman, oke? Ya. Kalau ada suaminya yang susah dimintain tolong, lapor kepadaku, yang berkenan hati itu suaminya, ya kan? Kalau ada istrinya juga kayak gitu, laporkan juga, ya kan? Jangan dikira nanti kita pilih kasih kan, gitu ya. Jadi Yesus kasih yang telah menang, dia melewati kematian, melalui kematian. Kalau iblis berpikir bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu adalah kemenangan bagi iblis, tapi bohong, ya kan? Salah dia, kena prank dia. Iblis kena prank karena apa? Karena melaluilah kematian. Ayat ini dengan jelas dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kematian. Kalau Yesus gak mati, gimana dia akan bangkit? Betul gak? Walaupun kita masih Kristen-Kristenan, belum serius-serius, tapi paling tidak kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, dan itulah yang membuat kita diselamatkan. Arti dari menang melalui kematian, artinya kematian tidak lagi menjadi akhir yang gelap. Orang yang paling ditakuti adalah mati. Walaupun udah moki-moki kata orang Batak, masih mau hidup gitu ya, masih. Maaf dulu ya, aku bilang, bapakku dulu kalau udah sakit dia nggak mau tidur karena dia takut pada saat dia tidur dia mati. Dia dibangun gitu. Tapi setelah ya saya layani ya, bapak saya itu terima Yesus sebagai Tuhan. Bapakku itu keras sekali. Jadi saya layani, doakan, bahkan pada saat dia meninggal pun, karena saya nggak bersama dengan dia, saya cuma telepon saja teman pendeta di Medan, saya bilang tolong layani bapak saya. Bapak saya itu polisi, biasanya polisi, maaf ya, suka ada pegangannya, betul nggak? Nggak juga ya. Bapak saya dulu ada pegangannya, apalagi kalau apa itu yang suka ngejar-ngejar pembunuh intel itu. Nah kayak gitu bapakku. Jadi bapakku itu dulu pernah dibacok tangannya, nggak apa-apa. Bapak. Dan dialah orang yang bisa menangkap pembunuh kelas kakap yang pada waktu itu orang Karo. Ada orang Karo di sini? Ya, jangan, bukan karena orang Karonya ya, bukan. Jadi itu orang Karo. Nah itu paling kelas kakap. Itu bisa ditangkap sama dia. Padahal dia bisa hilang. Itu nggak tahu lah ilmu dari mana bapak itu, aku nggak ngerti juga. Cuma kami selalu dinasihati, jangan coba-coba ikuti bapak. Ah gitu dia. Walaupun dia kayak gitu, dia selalu bilang jangan ikuti bapak. Kalau dia merokok, sempat kalian kuliah merokok, kubunuh kalian, kutembak. Dulu bapakku punya pistol, 2, ada pistol satu, ada senjata ini panjang besar. Nah itu, jadi bapakku itu kalau mamanya nangkap, makanya saya bilang waktu pas meninggal itu, benar-benar doa kelepasan dulu, benar-benar didoain kelepasan. Jadi kalau kita yang ada di tempat ini yang masih pegang-pegang dari kampung sana dikasih mamanya itu jimat-jimat atau apa itu, nah, ayo ngomong ya.
Kita doa pelepasan, nanti akan ada doa pelepasan. Jangan dipegang-pegang lagi, itu nggak ada itu, ya. Itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang masih supaya laris dagangannya atau apa gitu ya, atau pakai pemanis dan segala macam, itu nggak ada, di dalam Alkitab. Jangan dilakukan, ya. Jadi bapak saya waktu dia meninggal, benar, dia didoakan. Jadi kematian, biasanya orang mau masuk surga, mau duluan, nggak mau, ya kan? Kayak gitu kan, ya kan? Aku aja pun sering berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau aku menanti mati, tunggulah gini Tuhan ya. Aku bilang kayak gitu sama Tuhan. Banyak kali kau ngatur hidup aku, ya, gitu. Jadi mungkin iblis bahkan dia memakai para raja-raja pemerintahan yang ada pada waktu itu, menangkap, menyesah, bahkan memukul, bahkan menikam, bahkan semua hal dilakukan. Dan iblis pada saat Yesus menyerahkan dirinya dan mati mungkin bersorak-sorak, tapi tunggu dulu, langsung tabir bayi suci terbelah dua. Dan semua orang yang di sana melihat bahwa bahkan kepala pasukan penjara juga mengatakan benarlah dia anak Allah. Melalui kematian, bukan yang ada adalah kegelapan atau selesai. Kadang-kadang kita berpikir begini, kalau kita tidak mendapatkan segala sesuatu atau apalah ya saya bilang ya. Kalau orang putus cinta gitu ya, contohnya gitu, bukan berarti selesai hidup ini. Harus manikot di bawah toge gitu ya kan. Ada kan orang yang kan gara-gara putus bunuh diri gitu ya kan, ada gitu. Jadi kematian yang paling tragis itu adalah sesuatu hal yang paling ditakuti oleh setiap orang. Walaupun kita tahu kita akan masuk dalam kerajaan Allah pada saat kita mati, dan kita tahu bahwa kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan ada bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Tapi kalau disuruh mati di luar, dalam kondisi yang disalibkan, dalam kondisi yang mengalami penderitaan, tunggu dulu. Ada TikTok bilang, tunggu. Cuma gak bisa bilangkan ya. Ya. Kematian bukan akhir segala-galanya bagi Yesus. Amin. Bangga harusnya kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Kematian tidak lagi menjadi akhir yang gelap, tetapi menjadi pintu menuju kehidupan kekal. Keren ya? Ya enggak? Mati dulu langsung hidup. Itulah Tuhan kita. Makanya Dia dikatakan kasih telah menang, kasihnya yang besar membawa Dia pada kemenangan melewati kematian. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena udah kulihat ada yang menguap-nguap kan, nanti takut awak ngantuk ya kan, repot. Yang ketiga, ya kan, dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Roma pasal 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kasih telah menang, maknanya adalah menang karena Yesus setelah mati Dia tidak tetap mati, tapi Dia bangkit. Inilah yang membedakan Tuhan kita dengan kepercayaan yang lain. Yang membedakan Yesus mati, Dia bangkit. Berarti kematian bukan sesuatu hal yang berat bagi Dia, lewat aja, ya kan? Sekedar lewat. Dari hal inilah, dari kematian
dan tidak lagi berkuasa atas Kristus. Kemenangan Yesus bukan sementara, melainkan kemenangan yang sempurna dan tidak dibatalkan sampai lamanya. Amin. Ini deklarasi melalui kebangkitan. Benar ya? Pada waktu pertama sekali Maria Magdalena datang ke kubur, dan dia yang menyatakan dan melihat bahwa Yesus sudah bangkit, maka pergilah dia ke di mana murid-muridnya sedang berkumpul. Yang pertama lari, nanti baca dalam Yohanes ya. Yohanes dan Petrus lari begitu kencang. Nanti kasih tahu dengan saya, yang sudah dapat jawabannya saya kasih hadiah. Yang lari lebih cepat antara Yohanes dan Petrus, siapa yang lebih dulu sampai di kubur? Nah, itu pesan. Ya, siapa yang lebih dulu sampai di kubur? Petrus atau Yohanes? Nanti nggak usah ngomong-ngomong, nanti semuanya ngikut. Jadi kalau yang tahu jawabannya nanti WA dengan saya, ada hadiah yang saya berikan. Ini hadiahnya bukan hanya sekedar ngomongan, yang penting hadiah ya. Jangan pula lah berharap 20 emas gram, ya kan? Jangan ya. Jadi saya mau katakan kebangkitan Yesus bukan sekedar mujizat, melainkan sebuah deklarasi ilahi. Deklarasi ilahi, dan menyatakan kepada dunia bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi dia benar-benar Tuhan yang bisa mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Kalau saya mati, mau maksakan diri untuk hidup, untuk bangkit, siapa kamu? Nggak akan bisa, karena saya bukan Tuhan. Tapi Yesus, dia benar-benar Tuhan. Jadi jangan ragukan kalau Yesus itu benar-benar Tuhan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut bukanlah penguasa terakhir. Bukan berarti hari ini sekarang pulang dari tempat ini, maut bukan penguasa terakhir gitu ya. Kita naik motor kebut-kebutan, akhirnya mati. Oh, bukan gitu ya. Bukan gitu. Jangan salah nangkep. Loh, benar loh ya. Kadang-kadang saya nyampaikan di seperti ini, ada juga orang yang salah menangkapnya. Betul nggak sih? Benar kan? Jadi saya mau harus luruskan, bukan itu maksud saya ya. Jadi yang lurus-lurus aja lah ya kan gitu. Jadi memang bagi Yesus maut bukanlah penguasanya, tapi dia adalah penguasa atas alam semesta ini. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia benar-benar hidup dan dia benar-benar mati ya. Bukan cuma hanya sekadar benar-benar mati, tapi dia juga benar-benar hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita merayakan kemenangan dan dimateraikan dengan perjamuan kudus, yaitu perjamuan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mau mati, kasih telah menang makna yang pertama. Kasih menang Engkau melalui pengorbanan. Bapak ajar kami, mungkin seringkali kami enggan untuk berkorban. Bahkan untuk diri kami sendiri pun kami nggak mau berkorban, apalagi untuk orang lain. Tapi hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa pengorbanan kadang Tuhan ajarkan untuk kami lalui, untuk kami mengalami kemenangan. Dan bukan cuma itu saja, di dalam pengorbanan-Mu Engkau tidak tanggung-tanggung, bahkan nyawamu pun Kau berikan. Bukti pengorbanan-Mu yang besar bagi setiap umat manusia. Dengan kematian-Mu Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah
yang berkuasa atas kematian. Kematian maupun Engkau kalahkan, dan tidak ada siapapun di muka bumi ini yang dapat mengalahkan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, bahkan maupun Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, menguasai maut. Sadarkan kami untuk kami terus menghargai karya keselamatan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari Paskah, hari kemenangan termatrai Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami lakukan di minggu pertama dan di hari peringatan kebangkitan-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang menyucikan, melayakkan setiap kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, melayani perjamuan kudus, mendatangkan berkat dan mantra yang kuat untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kau layak aku mengambil
Saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri. Kita menjadi ciptaannya yang baru oleh kuasa darah Yesus. Dia telah menang dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, beban, siksaan, penderitaan yang dia harus jalani. Dia mau berkorban untuk hal itu karena kasihnya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Karena itu hari ini dengan memperingati kemenangan, kebangkitan yang terjadi atas Yesus Kristus, dia bangkit mengalahkan maut. Kita mau juga mengalami kemenangan, mengalami kebangkitan dari kehidupan ini, untuk menang, tidak lagi terpuruk. Kita bangkit, kita menang, dan dimateraikan oleh darah dari tubuh dan darah Yesus. Karena itu sebelum kita mengambil bagian di dalamnya, hampiri Allah saat ini. Uji hatimu, teduhkan hatimu, datang kepada Tuhan. Kalau kau mau bangkit, kalau kau mau mengalami kemenangan, sampaikan kepada Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, mari sampaikan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari ambil roti yang melambangkan daripada tubuh Kristus. Dia mau terpecah-pecah tubuhnya, tercabik-cabik, agar kita tidak lagi membedakan suku, perbedaan status sosial, berada dan tidak, kaya dan miskin. Tidak ada lagi itu. Karena Tuhan sudah menembusnya di atas kayu salib, supaya kita tidak lagi membeda-bedakan. Kamu suku A, aku suku B. Kita tidak bisa bergabung karena kita tidak satu suku. Yesus sudah mati untuk hal itu. Karena itu jangan kita membeda-bedakan. Tubuhnya sudah terpecah-pecah supaya kita disatukan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk tubuhmu yang terpecah-pecah supaya kami disatukan
menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Mari angkat cawan yang berisi anggur yang melambungkan dari darah Kristus. Karena darahnya lah yang tercurah dapat mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh darahnya yang suci, yang kudus, tidak ada dosa yang tersisa kalau kita minta ampun di hadapan Tuhan. Semuanya diampuni, semuanya disucikan oleh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan yang berisi anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk materai kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan Allah yang kalah, tapi Kau adalah Allah yang menang, yang menang, benar-benar menang. Karena Kau hidup mengalahkan maut, Kau bangkit mengalahkan maut. Karena itu Tuhan, kami bersyukur padamu untuk materai kemenangan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini, yang menjadi peringatan bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satukan di dalam doa. Tuhan, kasih telah menang, dan hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu dari maut. Engkau mati dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, menandakan kemenangan sudah ada di pihak kami. Engkau telah menang atas maut. Maut telah Kau kalahkan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Kau sudah memberikan kemenangan itu bagi kami. Terima kasih untuk perayaan ibadah Paskah pada hari ini Tuhan. Kami mau bangkit dan kami mau mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan padamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang menjadi materai untuk kami mengalami kemenangan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah. Benih bulan pertama di awal ini ya Tuhan, di bulan ini kami bawa di hadapan-Mu menjadi satu ucapan syukur kepada-Mu, menjadi satu rasa kasih dan cinta kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan yang melihat segala sesuatu yang kami bawa di rumah-Mu, biarlah itu menjadi satu persediaan di rumah-Mu ya Tuhan. Pada saat kami membutuhkan, Engkau Allah mengembalikannya bagi kami, memberkatinya melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui setiap rumah tangga dan keluarga, anak dan cucu menantu. Tuhan dapat lakukan untuk memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan sepanjang 1 bulan ke depan, kami mau biarlah Engkau yang melindungi dan menjagai kami. Kami aman dalam perlindungan. Ada berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Kami nggak pernah minta roti Tuhan, tapi Engkau memberikan roti bagi kami. Kami tidak akan jatuh tergeletak, tapi tangan-Mu senantiasa mengangkat kami pada saat kami jatuh Tuhan.
Kami akan terus membangun kehidupan relasi kami yang akrab dengan Tuhan. Kami mau mengalami Engkau dan hidup berbuah, buah-buah pertobatan, buah-buah roh, dan buah-buah jiwa. Tuhan, biarlah itu kami hidupi dan kami alami di sepanjang 1 bulan ke depan ini. Bahkan yang terdekat di 1 minggu ke depan, keluar masuknya kami Tuhan dari tempat kami, Tuhan lindungi dan Tuhan jagai. Anak-anak kami yang sedang ada di luar kota, bahkan keluarga kami yang jauh yang tidak bersama dengan kami, juga mengalami perlindungan dan mengalami berkat-berkat yang daripada Engkau. Biarlah ada kabar-kabar yang baik yang senantiasa kami dengarkan Tuhan, dari seluruh keluarga kami, sanak famili, anak-anak kami Tuhan. Biarlah semua yang baik itu yang kami dengar, yang mendatangkan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.